Selanjutnya akan kita simak dan dengarkan bersama sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Saifi, MPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati Bapak Nurul Gufran, Wakil Ketua KPK tahun 2019-2023 serta rombongan. Ada Bapak Wahyudi dan ada Bapak Andi Purwana. Selamat datang di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara. Yang saya hormati para kepala bidang dan pembimas di lingkungan kantor wilayah. Juga hadir para kepala kemenak kabupaten kota. Ada 4 kepala kemenak dan 1 kepala kemenak kota. Juga hadir para kasubag TU, para kepala madrasah yang kami undang dalam kesempatan ini. Pertama-tama kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih pada rombongan Pak Nurul Gufran dari KPK yang sudah berkunjung ke tempat kita dan hari ini berkenan untuk beraudiensi dan koordinasi program pencegahan korupsi. Juga kami sampaikan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hari ini di tengah-tengah kesibukan kita dalam menghadapi hari ulang tahun Kaltara yang ke-9 masih menyempatkan diri untuk datang bersama kita di ruangan ini untuk mendengarkan hal-hal yang terkait dengan bagaimana pencegahan korupsi di tengah-tengah kantor wilayah Kementerian Agama sewilayah Kalimantan Utara. Paling tidak ada 12 satker yang hadir pada sore hari ini yang terdiri dari 5 kemenak kabupaten kota dan 1 kantor wilayah dan 6 satker madrasah ibtidaiyah negeri, MTS negeri dan madrasah aliyah negeri. Kalau dibanding dengan wilayah Kalimantan Utara yang begini luas, satkernya ini cukup sedikit sekali. Karena luas Kalimantan Utara ini paling tidak 75.000 persegi. Yang dihuni hanya sekitar 500.000 penduduknya. Jadi kalau diukur per kilometernya hampir 5 km 1 penduduk. Inilah Kalimantan Utara yang tentu kita lihat dari ukuran luas sangat luas, tapi lautan jauh lebih luas ketimbang daratan. Jadi wilayah kami memang dibatasi oleh lautan dan daratan yang cukup luas. Karena itu kami ucapkan selamat datang teman-teman yang dari Nunukan, dari Malinau, juga dari KTT, Tarakan yang sudah melintasi laut dan hutan datang ke sini untuk bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan pada kesempatan ini bagaimana upaya kita untuk mencegah terjadinya korupsi di tengah-tengah kita. Pak Nurul Gufran ini buat saya tidak asing lagi karena sering sekali melihat wajah beliau di televisi. Itu ganteng sekali kalau di TV. Ternyata aslinya lebih ganteng lagi. Senang Pak Gufran bisa datang dan bertemu dengan kita-kita di sini. Mudah-mudahan kami akan mendapatkan pencerahan-pencerahan karena memang di samping perlu ada hal-hal yang disampaikan, ada komitmen juga bagaimana kita cara. Jangankan punya niat ingin, pokoknya bagaimana upaya kita tidak terjadi hal ini dan apa saja kira-kira sekarang ini kiat-kiat yang terbaik untuk kita lakukan agar tidak terjadi, mulai dari korupsinya, apalagi nepotismenya, gratifikasi dan macam-macam. Saya kira itu penting buat kami untuk wawasan kita dan bagaimana cara supaya ini bukan hanya komitmen saat ini, tapi ya sepanjang kita berada di Kemenak, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kita yakin apa yang kita peroleh dengan diterima sesuatu yang halal dan thayyibah itu akan menjadi mubarakah bagi kita, akan menjadi berkah bagi kita. Itu saya kira prinsip-prinsip yang kita pegang untuk di Kementerian Agama. Terus selanjutnya pada Bapak Nurul Gufran kami persilakan untuk menyampaikan paparannya. Waktunya kami serahkan mau 1 jam, 2 jam atau sampai jam berapa kami serahkan. Dan mohon kepada Bapak nanti ada juga kesempatan barangkali dialog ya teman-teman untuk mendalami apa yang Bapak sampaikan. Pada
Beliau kami persilahkan, dan dari kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama arahan dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sekaligus memaparkan materi terkait program pencegahan korupsi akan disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Bapak Dr. Nurul Gufron, SHMH. Disilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nahmaduhu wa nasta'in ala umuruddin wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa ba'du. Masyiral kiram, khususan Bapak Kakanwil Kemenak Kaltara, para pejabat lingkungan Kanwil Kemenak Kaltara, juga para kepala kantor Kemenak di Kabupaten di syukur alhamdulillah pada kita semua. Jauh-jauh saya ke Kaltara, menyempatkan diri memang ke Kemenak, Pak, karena banyak hal. Bukan saya mau membawa oleh-oleh pencegahan, bukan, karena kami akan menagih dan minta tolong kepada jajaran Kemenak sebenarnya. Jadi pencegahan yang dimaksud adalah karena kami memiliki banyak program dan itu harus dijalankan oleh jajaran Kemenak. Itu pertama. Yang kedua, saya sendiri adalah keluarga besar dari Kemenak. Dari mbah saya guru agama sampai ke KUA tahun 70-an. Ayah saya juga guru agama di Kemenak juga. Saya di madrasah juga, Pak. Jadi saya produk dari Kemenak, Pak. Sehingga saya merasa perlu dan penting saya menyapa dan mengajak kerjasama dengan Kementerian Agama. Kenapa begitu? Karena banyak hal. Saya lebih baik lanjut saja nggak sambil ikuti ya. Karena banyak hal yang itu juga menjadi bagian dari porsi Kemenak. Kemenak bukan hanya mengawinkan, bukan hanya mengumroh dan menghajikan, apalagi menceraikan, tapi salah satunya adalah Kemenak mengawal, membina, dan mengevaluasi pembelajaran atau pendidikan. Tentu yang di lingkungan Kementerian Agama. Saya selalu kemudian hadir di dua tempat itu, Pak, di Kemendikbud atau di Kemenak. Karena kalau tidak begitu, tidak selesai, Pak, korupsi ini, Pak. Kenapa tidak selesai? Korupsi itu bukan lagi penyakit personal, bukan, tapi sudah penyakit sistemik, penyakit karakter. Dan itu bisa hanya akan terselesaikan oleh kiprah dari para stakeholder yang memiliki kewenangan di bidang pendidikan, baik Kemendikbud maupun Kementerian Agama. Lanjut, Mas. Ini korupsi sebagaimana kita ketahui, saya selalu sampaikan, Pak, kita itu mimpi para pendiri bangsa kita, Bung Karno, Bung Hatta, Kiai Hasyim Asy'ari, Agus Salim, Muhammad Yamin, dan lain-lain, itu semua mengorbankan dirinya untuk mengantarkan pada pintu gerbang kemerdekaan. Tapi pintu gerbang kemerdekaan itu bukan akhir, bukan final. Dia hanya sebagai pintu untuk menjembatani pada kemakmuran dan keadilan. Beliau telah selesai mengantarkan kita. Saatnya kita mengisinya dengan kemakmuran dan keadilan.
hingga 76 tahun belum, Pak. Kenapa itu? Karena korupsi. Kita mendirikan penegak hukum termasuk KPK, polisi, jaksa, pengadilan, dan lain-lain. Harapannya apa? Menghadirkan adil, makmur bagi rakyat. Nyatanya kita lapor kehilangan kambing satu, biayanya bisa 2 kambing, Pak, habis. Itu penegakan hukum hancur gara-gara korupsi. Karena setiap ada laporan, terlapornya nimbun dengan suap. Harga pasar mengabdi kepada apa? Semakin bagus barangnya, semakin murah, itu yang dicari, Pak. Tapi kalau berhadapan dengan proyek negara atau proyek pemerintah, bukan barang yang diukur, bukan harga yang diukur. Kalau aku nunjuk kamu, aku dapat berapa, katanya. Itu gara-gara suap, korupsi, dan lanjut. Kita mau ngangkat SDM, harapannya semakin yang bagus diambil, tidak lagi semakin bagus, tapi berapa kamu lampirannya, mau rupiah, mau dolar. Kemudian itu SDM, mau mutasi. Nah, dari mana? Dari Nunukan mau ke Tanjung Selor. Mau dari desa ke kota, mahal. Apalagi naik pangkat, Pak. Dari guru jadi kepala sekolah. Kepala sekolah jadi penilik. Nah, ayah saya terakhir setelah guru agama terakhir sebagai penilik pendidikan agama Islam, pendai Islam. Maka saya tahu banget itu. Itu semua gara-gara korupsi. Lanjut, Mas. Nah, ini saat ini per Mei 2021 statistik korupsi paling banyak suap, dan yang paling terkena paling banyak adalah faktor dari swasta, karena swasta butuh izin nyuap, butuh ditunjuk pengadaan barang dan jasa proyek nyuap, dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini paling banyak penyuapan. Kedua 236 pengadaan barang dan jasa, dan selanjutnya ke bawah. Ini hampir terjadi di semua. Lanjut. Nah, ini hampir terjadi di semua daerah. Dari 34 provinsi saat ini baru 25. Saat ini sudah 27, Pak. 27 provinsi kena. Bukan warganya, tapi gubernur atau wakil gubernurnya. Berapa persen itu, Pak? 27 dari 34, hampir di atas 75%. Sebelumnya. Nah, ini. Itu provinsi. Lantas kabupaten kota. 155 dari 524 kabupaten kota korup, Pak. Dan bahkan banyak yang hat-trick. Nah, paham ya hat-trick ya, Pak? 3 kali berturut-turut. Membanggakan seperti Lorenzo gitu ya, ataupun kalau motor formula 3 kali berturut-turut langsung dapat apa, Kodento gitu. Tapi di Indonesia ternyata korupsinya berturut-turut. Dan ini, Pak, bukan hanya di barat, bukan hanya di timur, bukan hanya di tengah, di semua. Tidak ada daerah yang bebas. Tidak ada pemerintahan dari pusat, kabupaten, kota sampai desa yang bebas. Dan tidak ada parpol yang bebas. Hampir semua parpol punya masalah yang sama. Jadi menurut data begini, Anda bisa menyimpulkan, kami menunjukkan data, Anda bisa menyimpulkan bahwa korupsi sudah sistemik dan holistik, menyeluruh. Lanjut. Nah, ini. Dan yang perlu diketahui, angka-angka tersebut 27 dari 34 provinsi, 155 kabupaten kota dari 524, itu baru yang terbukti, yang ketangkap oleh KPK. Apakah pertanyaannya yang tidak tertangkap KPK tidak ada korupsi? Ada yang jawab? Itu baru yang ketangkap. Seandainya tadi Ibu itu katakan baru makan, yang ketangkap itu yang belum pakai tisu, Pak. Masih banyak sisanya di sini, ketangkap oleh KPK. Tapi yang sudah
lewat berlalu beberapa hari udah pakai tisu Pak, bersih lagi, cantik lagi, ganteng lagi, nggak kelihatan kalau korup. Jadi yang ditangkap KPK bukan fenomena gunung es, hanya pucuknya di gunung es. Yang korup kok saya yakin lebih dari itu, tapi belum ketangkep, belum apes Pak. Yang ketangkep hanya yang apes. Sementara Pak, kegiatan-kegiatan lain yang sesungguhnya juga senafas dengan korupsi. Apa maksudnya senafas dengan korupsi? Inefisien, boros, itu ternyata lebih banyak di bawah Pak. Boros yang legal maupun yang ilegal. Apa boros yang legal Pak? Boros yang ilegal itu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan itu sah, tapi sesungguhnya tidak penting banget, tidak perlu dilakukan. Itu apa? Untuk cari honor. Ada sebuah kegiatan, mudah-mudahan tidak di Kanwil Kaltara. Kegiatan butuh apa? Bikin raker, bikin capacity building dan lain-lain. Ruangannya ada sesungguhnya di kantornya Pak, cukup. Tapi kalau di kantor Pak, tidak bisa keluar honor Pak. Maka dibuat di hotel. Hanya untuk keluarkan honor bikin di hotel. Honornya yang ditarget anggap 900.000 sehari. Pesertanya 100. Total berapa? Anggap total 100 juta untuk honor. Tapi hanya untuk mentarget honor tersebut, bikin acara di hotel butuh penginapan, butuh konsumsi, sehingga di total 260 juta. 100 juta untuk honor, tapi kegiatan yang tidak perlu 160 juta. Itu sah secara hukum, tapi sesungguhnya semangatnya tidak benar. Tapi oleh hukum, oleh administrasi boleh Pak, masih bisa. Apalagi yang ilegal, banyak yang ilegal Pak, yang ilegal-ilegal lain. Lanjut, ini gambarannya saja. Saya yakin ini Bapak Ibu sekalian tahu ya. Undang-undang korupsi kita, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 itu yang disebut korupsi Pak. Ada 30 norma, terdiri dari 20 pasal. Kalau saya rinci satu persatu, sehari nggak selesai. Nah, maka saya klaster kelompokkan menjadi 7 kelompok besar. Perbuatan merugikan keuangan negara dengan cara apa? Dengan cara melawan hukum atau melanggar peraturan undang-undangan, atau dengan pasal 3 menyalahgunakan wewenang. Apa bedanya? Melawan hukum itu secara umum. Kalau menyalahgunakan wewenang, yang punya wewenang melanggar. Nah, kalau melawan hukum bisa untuk setiap orang, tapi kalau penyalahgunaan wewenang hanya orang-orang yang punya wewenang yang menyalahgunakan. Pasal 2 itu ancamannya 4 tahun Pak. Kalau pasal 3 1 tahun. Kalau dalam kala krisis bisa diancam dengan pidana mati. Sekarang kedua, ada suap menyuap, gratifikasi dan pemerasan. Apa makna suap? Para asatid kiai sangat paham. Suap itu riswah, memberi sesuatu agar lengser dari kebenaran, dari hak, yang benar begini, kemudian diberi sesuatu agar tidak begitu. Contohnya apa? Saya adakan pengadaan barang biasa, mau bikin bangunan gedung kantor Kemenang Kaltara, entah tahun 2022 apa 2023 ya Pak. Tendernya dilaksanakan, tapi yang kompetensi ada 5 perusahaan, 5 CV atau PT. Tahu sudah bahwa kalau tender benar, nggak menang saya, maka saya kemudian connect dengan ULP, unit layanan pengadaan, supaya dimenangkan, memberi sesuatu. Berapa? Anggap 2%, 5%, sampai 15%, supaya dimenangkan. Pemberian itu namanya memberi sesuatu agar berbuat atau tidak berbuat yang melanggar ketentuan. Itu suap. Deal. Kalau gratifikasi, belum ada apa-apa, memberi sesuatu. Yang memberi dari luar, dari bawah.
saya guru ingin jadi kepala sekolah madrasah min atau MTS atau MA ke Pak Kanwil, memberi sesuatu dari bawah ke atas, gratifikasi. Kalau tadi suap deal sejajar, kalau gratis yang aktif dari bawah, kalau pemerasan yang aktif dari atas. Sudah memenuhi syarat untuk diangkat kepala sekolah, nggak diangkat-angkat saya Pak. Ternyata setelah connect dengan ajudan beliau, Pak Gufron sudah bolak-balik ngajukan, tapi nggak ada lampirannya. Nah, lampiran itu kalau diminta oleh atas itu pemerasan. Bedanya konsekuensinya Pak, kalau pemerasan yang diperas bebas dari hukum. Kalau gratis yang memberi bebas dari hukum. Kalau suap dua-duanya kena. Katanya Kiai, yang nyuap, yang memberi dan menerima suap dihukum. Nah, jelas konteks dengan nas syar'inya sama. Sekarang perbuatan curang itu palsu Pak. Maksudnya saya bikin jembatan, ternyata speknya dikurangi, itu curang berarti tidak ada kepalsuan. Benturan kepentingan maksudnya apa? Ada konflik interest. Saya bikin pengadaan dan saya pejabat publik, ternyata saya limpahkan ke anak saya, ke istri saya, ponaan saya, atau apapun, siapapun yang ada relasinya dengan saya, itu konflik kepentingan. Lantas penggelapan dalam jabatan artinya barang-barang, baik uang, baik barang yang diamanahkan atau ditanggungjawabkan kepada saya gelapkan. Itu jenis yang ke-6, 7 tadi. Ini lanjut saja, lanjut. Nah ini, sekarang pertanyaannya Pak. Tadi saya menjelaskan angka-angka, kemudian menjelaskan definisi korup Pak. Kenapa sebenarnya saat ini Indonesia begini adanya? Mohon Anda pahami, KPK itu kan sudah dari 2004 sampai sekarang melakukan penangkapan. Harapannya katanya apa? Supaya takut. Apa takut Pak? Setelah saya tangkap di Kabupaten X, apa takut? Tidak Pak. Makanya saya sampaikan tadi ada yang hat-trick. Bupatinya kena, penggantinya kena lagi, penggantinya kena lagi. Berarti efek takut tidak terjadi. Supaya takut, misalnya Bapak punya santri, punya siswa, itu kan kalau dihukum dipecut, misalnya suruh hafalan, nggak hafal dipecut, supaya takut, supaya kemudian ada hafalan berikutnya dia berusaha untuk menghafal. Itu kemudian kami tangkap. Tapi di Indonesia Pak, kami tangkap masuk, penggantinya nggak takut Pak. Yang ada dalam hatinya apa? Kemarin Pak itu ya ketangkep. Kenapa ya kok bisa ketangkep? Kalau saya kemudian begitu juga, bagaimana caranya nggak ketangkep? Jadi yang ada di benaknya kemudian bukan untuk jerah, tapi yang ada bagaimana bisa tetap korup tapi tidak ketangkep. Itu yang terjadi. Kenapa begitu Pak? Karena memang dari awal duduk jabatan itu sudah orientasinya uang, orientasinya kemewahan, orientasinya kemudian apa? Menganggap jabatan itu adalah kesempatan untuk mencari uang. Kalau sudah begini pikiran dan motivasinya Pak, mau dihukum berapapun, mau KPK didirikan tiap kecamatan, tiap kabupaten, pasti mikirnya kapan KPK tidur. Mikirnya adalah bagaimana agar tetap bisa korup, tetap bisa ngambil hak orang lain atau hak rakyat, tapi tidak ketangkap KPK. Dan itu terjadi gitu Pak. Dulu pertama mau nyuap seseorang nggak pernah ketemu, transfer. Setelah transfer, kami kerjasama dengan perbankan dan PPATK, ketahuan Pak. Walaupun nggak ketemu ada transfer. Maka kemudian setelah transfer ketemu, pakai ATM Pak. Nggak ada transfer, ATM-nya ATM saya, serahkan ke Pak Kanwil. Pak Kanwil yang membelanjakan. Ketemu juga Pak. Kenapa ketemu?
Karena kami tahu itu ATM-nya Pak Gufron. Pak Gufron di Jawa Timur. Kok selalu transaksinya di Kaltara? Ketahuan bahwa ternyata itu ATM yang sudah diserahkan Pak Akanwil untuk digunakan sebagai suap. Ketemu cara ini. Jadi dari transfer ketemu, ganti ATM. ATM kan masih atas nama saya. Ketemu, ganti kalau gitu cash terendus Pak. Terendus. Kemudian ganti lagi Pak. Kalau cash terendus, bagaimana? Jangan ketemu. Taruh di tong sampah. Nanti saya kasih kode bahwa barangnya sudah ada di sana, tinggal ambil. Artinya apa? Lari dari modus yang satu ke modus yang lain. Itu karena apa? Karena dari awal niatnya saja sudah duduk pada jabatan untuk korup. Makanya kemudian kenapa bupati itu gajinya jelas? Tadi saya dengan gubernuran Pak, gaji saya 5 juta, berapa 400 berapa? Dengan total tunjangan paling sekitar 40 juta. 40 juta kali setahun berapa? Anggap 600 juta. 600 juta kali 5 3M. Padahal biaya untuk jadi bupati minimal 30M. Bagaimana cara mengembalikan modal? Korup Pak, izin dijual, pengadaan barang dan jasa dijual, dan lain. Artinya apa Pak? Karena kemudian semua asumsi kursi ini adalah kesempatan untuk cari uang. Walaupun tahu gajinya hanya segitu, tapi sabetannya bisa lebih dari itu. Itu karena apa? Karena sudah motifnya duduk di kursi itu untuk korup. Maka kemudian dia hitung-hitungan kursi ini berapa, lantas dibandingkan proyeknya berapa, bisa nggak mengembalikan modal. Nah, itu artinya apa? Asumsinya kursi baik DPRD ataupun jabatan-jabatan lain itu semua asumsinya adalah untuk kesempatan cari uang. Maka apapun bisa dilaksanakan untuk mencapai kursi tersebut, kursi panas itu. Ini apakah terjadi di sini saja Pak? Tidak. Di beberapa daerah pun begitu. Itu apa? Artinya salah dalam memandang sebuah jabatan. Mestinya uang bukan salah uang itu, HP bukan salah HP itu, jabatan tidak salah jabatan itu, tapi bukan selesai di jabatan, bukan selesai di uang. Saya yakin makanya saya ke Kemenak ini nanti ingin nitip sesuatu di belakang ini. Mestinya sadar bahwa uang bukan segala-galanya dan bukan final, bukan akhir. Tapi uang hanya sebagai sarana untuk menafkahkan ke jalan yang benar. Mau nyumbang ke pondok, mau bikin masjid, mau bikin gereja, bikin pura, silakan dengan punya uang. Berlomba-lomba untuk jadi bupati, silahkan, sah saja itu. Asalkan punya niatan dengan jabatan bupati, gubernur ataupun presiden adalah sarana kesempatan dia untuk membuat kebijakan yang pro rakyat. Ini semua sekarang Pak bubar habis. Tidak ke situ sekarang tujuannya. Nah, lanjut. Nah, ini faktanya ini. Rata-rata pemilik apa? Ini hanya 18M Pak rata-rata. Padahal biayanya ini 18M itu gabungan antara wakil dan calon. Calon bupati dengan wakilnya rata-rata 18M. Bahkan ada yang punya hutang 15 juta, tapi berani bertarung di pilkada. Artinya apa? Berarti ada yang memodali, ada yukong, ada donatur. Sehingga ketika duduk menang pun pasti kemudian dia sudah berhutang kepentingan kepada donatur. Lanjut Mas. Ini sekarang yang saya akan tagih kepada jajaran Kemenak, bukan hanya Kemenak, semua penyelenggara pendidikan adalah ini Pak. Berilmu saat ini ternyata tidak
tidak berintegritas, Pak. Ilmunya tinggi sampai rata-rata perguruan tinggi 86% berpendidikan perguruan tinggi S1 ke atas. Berilmu tanpa integritas semakin mencanggihkan modus korupsi. Ini, jadi transformasi dari tunai ke transfer gitu Pak, tersembunyi, bahkan menggunakan layer-layer Pak. Bukan hanya menggunakan ajudan, tapi menggunakan perusahaan biar seperti ada usaha, travel, ada kebun sawit dan lain-lain. Padahal ketika kita cek sawitnya nggak ada kerjaan Pak, kering, tapi hanya untuk proses seakan-akan ada transaksi. Ini yang terjadi. Saya kemudian menyengaja untuk hadir ke Kemenak, ke Kemendikbud untuk menagih ini, Pak. Mengapa sekarang alumni pendidikan tidak memiliki integritas? Mengapa? Karena memang Pak, kurikulum kita ukurannya mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, yang diukur apa evaluasinya? Nggak ada tentang evaluasi kejujuran, nggak ada. Adab, sopan, tanggung jawab, amanah, tidak ada. Yang ada apa? Kamu perkaliannya sudah bisa nggak? Bahkan sekarang SD ataupun TK yang dicari sudah lulus TK itu sudah bisa calistung, baca, tulis, dan menghitung. Nggak ada kemudian bahwa kemudian anak-anak yang dari TK ini jujur. Seakan-akan jujur itu bubar, tidak ada nilainya. Bahkan seakan-akan itu tidak menjadi apapun di kurikulum. Pernah di sebuah daerah ketika UN itu, kan UN itu menjadi apa? Menjadi mahkotanya sekolah. Kalau UN 100% lulus, hore, dianggap prestasi. Ada di sebuah daerah Pak, anak-anaknya itu diberi soal. Yang di soal siapa? Bukan hanya guru, bahkan kepala sekolahnya. Beri soal, bahkan ada yang memberi kunci jawaban. Harapannya apa? Mahkotanya lulus 100%. Kemudian ada yang anaknya lapor ke gurunya, ke ibunya. Ibunya kemudian komplain, Pak. Anak saya kok didik seperti ini. Malah apa yang terjadi? Apa kemudian diapresiasi? Tidak, Pak. Anaknya dikeluarkan dari sekolahnya, ibunya dibully, dilaporkan. Yang melaporkan bukan hanya guru, bukan saya sekolah, tapi orang tuanya. Orang tuanya pro pada kebohongan, pada kepalsuan. Ini saat ini Pak pendidikan. Mudah-mudahan tidak kami di Kaltara. Mudah-mudahan tidak di Kaltara. Ini karena itu kenapa kami KPK ingin datang ke Kemenak, datang ke Kemendikbud, karena yang begini ini bukan kami, Pak. Bukan kami yang bisa masuk mengajari anak-anak tentang integritas. Kita ini saat ini hanya doyan pada tujuan-tujuan apa? Kompetensi knowledge saja. Hafalan. Apalagi keterampilan. Jujur tidak diukur, amanah tidak diukur, tanggung jawab tidak diukur. Itu yang mengakibatkan saat ini, Pak. Karena semuanya begitu, maka semua orientasi pendidikan hanya pada hal-hal yang bersifat materialis. Kemudian apa akhirnya? Cinta pada uang. Hilang, Bapak-bapak, saya yakin alumni dari perguruan tinggi Islam maupun pondok pesantren hilang taklim-taklimnya. Jangankan untuk jadi kiai, jangankan untuk cari uang, mau jadi ustadz saja. Ya, di Ihya itu kan dikatakan menuntut ilmu, jangankan untuk jadi nyari uang, mau jadi kiai, mau jadi ustadz saja dilarang. Untuk itu apa? Untuk mengikhlaskan bahwa ilmu itu hanya untuk menerangi jalan hidup kita kepada Khalik, pada Tuhan kita. Tapi faktanya kita saat ini apa? Pendidikan bukan hanya Kemenak tapi ya, semua juga salah. Ban PT juga begitu, Pak.
Coba, Bapak kan dari UIN Samarinda. Ban PT itu apa yang kemudian ditargetkan? Dia akan menghitung apa? Input apa? Masukan, proses pembelajaran, outputnya apa Pak? Seberapa alumninya cepat dapat pekerjaan, seberapa gajinya di dunia kerjaan tersebut, dan seberapa bonafit lembaga pendidikan, lembaga yang tepat bekerja. Semuanya ukuran-ukuran materialis Pak. Ini secara tidak sadar mengakibatkan lembaga-lembaga pendidikan tinggi kemudian memang mengarahkan proses pembelajarannya hanya untuk nyari uang. Lupa tidak ada muatan jujurnya, disiplinnya, tertibnya, amanahnya, tanggung jawabnya habis. Karena memang coba, Bapak ketika tugas akhir terakhir mau S1 apa ada? Nilai kejujuran? Tidak ada, hanya nilai tugas akhir saja. Kalau semesteran perkuliahan mata kuliah ada nggak tentang materi-materi kejujuran? Tidak ada. Hanya semuanya materi-materi tentang materi knowledge saja, keterampilan saja. Ini kenapa kita kemudian menemukan semangat korupsi dari barat sampai ke timur, dari utara ke selatan, dari pusat sampai ke daerah, dari semua parpol. Karena semua pendidikan mengarahnya pada materialisme. Kalau begini Pak, KPK nangkap 100, masukkan ke penjara, yang tumbuh untuk menggantikan potensi korup itu ada 1000 Pak. Karena otaknya semuanya begitu. Nah ini karena itu kami hadir di sini, di tempat di mana bapak-bapak sekalian memiliki kewenangan untuk mengarahkan, mengorientasikan kembali pendidikan adalah wewenang bapak sekalian untuk memindahkan orientasi. Lanjut. Nah ini Pak orientasinya, karena seakan-akan profil sukses adalah yang bergaji besar. Orientasinya pasar kerja, indikator eksistensi diri ketika bekerja dan lain-lain. Nah, sehingga apa cara-caranya? Cara-cara yang mirip integritas. Lanjut saja biar cepat. Lanjut, ini yang tulang. Kalau sebelumnya, yang dilakukan KPK ini Pak, insersi mata kuliah anti korupsi pada mata kuliah tertentu atau mendirikan mata kuliah khusus. Tapi ini tidak cukup. Kenapa nggak cukup? Tidak boleh kemudian kejujuran hanya diajarkan di ruang kelas ini, tapi ketika keluar menyaksikan, misalnya saya mengajari di sini tentang kebersihan. Setelah keluar di luar kelas, saya rokokan, kemudian puntungnya saya taruh di pojok-pojok. Bubar bicara nadhofatu minal iman, bubar karena kemudian seakan-akan itu hanya pengetahuan tapi tidak ditauladani. Ini yang mengakibatkan kami kemudian memasukkan dalam 3 tahun. Nah ini tidak cukup, lanjut. Nah ini yang perlu diorientasikan. Jadi semestinya sekolah, pondok, kampus itu adalah tempat mengembangkan diri, menambah kemampuan pemahaman, keterampilan, tapi juga integritasnya supaya bertambah. Untuk apa Pak? Untuk memberi kemanfaatan. Jadi figur suksesnya profil diri itu bukan gaji besar atau bermewah-mewahan, tapi semestinya mereka yang bermanfaat keluar dari lembaga pendidikan itu yang mestinya menjadi profil sukses diri. Oke lanjut. Ini yang menurut saya, dan ini bukan ya Pak, bukan pendidikan agama Islam, bukan. Ini Pancasila begini Pak. Karena sadar bahwa kita manusia-manusia Indonesia adalah manusia-manusia yang berketuhanan, maka sadar bahwa hadirnya kita di muka bumi itu bukan karena kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Maka semestinya sadar bahwa kehadiran diri kita baru bermanfaat dan baru bernilai ketika bermanfaat pada orang lain, bukan kepada sukses seakan-akan hanya gaji dan gaji. Lanjut. Nah ini saya hanya mengutip apa yang disampaikan Buya Hamka. Buya Hamka mengatakan kalau hidup sekedar untuk hidup, babi hutan
juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kera juga bekerja. Tapi kita manusia yang harus hadirnya mulai kecil masih bergantung. Mestinya pada masa sudah 30 sampai 60 tahun adalah masa bermanfaat untuk kemudian kembali ke sang Kholik. Nyatanya saat ini kita tidak menghargai ini. Seakan-akan kita ini ingin menghiasi hidup dan kemudian beraktivitas untuk selalu ini. Kerja untuk apa? Ya untuk makan. Kan sudah cukup makannya. Ya untuk kemewahan dan lain-lain. Nilai kemanfaatan pada orang lain habis. Lupa bahwa khairun nas anfa'ukum linnas itu dilupakan, Pak. Seperti apa? Seperti babi hutan dan kera. Nilai kita sebagai manusia bahwa yang sukses itu yang bermanfaat bagi orang lain itu tidak tercermin dalam posisi ini. Lanjut. Nah ini caranya bagaimana? Ada 3 komponen, Pak. Tata nilai itu di sekolah, di keluarga maupun di masyarakat. Nah, nyatanya saat ini di sekolah pun tidak diajarkan, apalagi di masyarakat. Belajar kejujuran di sekolah, kemudian ngantri KTP atau bikin SIM saja kemudian tidak tertib, bubar sudah pelajaran tentang tertiban. Tapi juga perlu tata kelola misalnya di sini di pekerjaan ya harus ada bagaimana mengelola agar integritas itu terjaga. Ini pendekatannya ihya ini. Nah, kalau ini pendekatannya al-hikam. Tapi juga yang terakhir perlu juga pendekatan kesejahteraan, karena nggak mungkin kiai-kiai ini suruh puasa, tetap gajinya harus adil, hadis profesional dan lain-lain. Lanjut. Nah ini kemudian perlu pendekatan 3 hal. Kalau untuk pendidikan tinggi, mulai dari pendidikan, penelitian sampai ke manajemen. Lanjut. Perlunya kepemimpinan itu sebagai tauladan, baik kebijakan anti korupsi, keteladanan, pelopor ekosistem. Jadi kami berharap bukan hanya mata kuliah, tapi sekolah harus menjadi bagian dari ekosistem yang mengajarkan dan mentauladani integritas. Lantas implementasi PAK pada pendidikan. Lanjut. Ini beberapa poin. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sebagaimana sebagai kata kunci saja bahwa KPK ternyata katanya Pak Kamil kami disambut-sambut, disangkanya mau membawa oleh-oleh pencegahan. Ternyata mau menagih ini, Pak. Ternyata mau menagih. Anda semua adalah aktor-aktor pencegahan anti korupsi. Anda semua adalah penentu masa depan Indonesia yang anti korupsi. Mulai dari dunia pendidikan, dan dunia pendidikan adalah kompetensi dan kewenangan Anda. Kami berharap kita bersama-sama mencetak generasi-generasi anti korupsi. Itu saja yang kami ingin sampaikan. Saya kembalikan untuk kemudian kita berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Ibu jika ingin bertanya ataupun ingin berdiskusi. Kami persilakan untuk dapat mengangkat tangan. Oke, Sapriyansa, ada lagi? Silakan kita lagi 3 orang penanya dulu, nanti baru akan dilanjutkan untuk bertanya. 1 orang lagi jika ada yang ingin bertanya. Oke, kita mulai dari Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan Pak, kami Bapak Sapriyansa dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malino, Pak. Sebelumnya saya di bidang pendidikan, Pak. Jadi dalam setiap kesempatan sebenarnya saya juga merasa tidak puas, Pak. Kalau sudah bicara pendidikan, tentu yang menjadi pikiran kita
atau orientasi pemikiran kita itu adalah kebijakan dari pemerintah sendiri. Jadi saya pernah melontarkan satu pertanyaan kepada pengambil kebijakan pendidikan di Kementerian Agama, waktu itu masih Direktorat KSKK dan juga Direktur Pendidikan Agama Islam. Jadi saya katakan begini, sebenarnya kita bukan memerlukan reorientasi pendidikan, tapi revolusi pendidikan. Jadi kurikulum kita itu kalau menurut hasil dari beberapa penelitian memang adalah kurikulum yang tidak mengeluarkan atau memproduk hasil kemampuan untuk menelaah kemampuan diri. Tadi yang Bapak katakan itu adalah misalnya integritas, tidak ke situ. Jadi saya kira kalau kita mau berbicara, kita harus bicara dengan dinas pendidikan itu, Pak. Jadi kita mengusulkan kalau bisa di perguruan tinggi itu orientasi atau revolusi pendidikan itu harus mengacu pada kurikulum yang ada. Kurikulum itu tidak lagi bisa dipoles sedemikian rupa hingga saat ini, karena tidak menjawab persoalan dalam kerangka untuk mencegah korupsi itu. Nah, kemudian yang kedua, Pak, saya melihat bahwa kok KPK itu menjadi semacam sebuah institusi yang mencari kasus. Padahal yang kita pahami selama ini atau sebelum ini KPK itu adalah independensinya itu sangat terlihat sekali. Jadi terlepas dari tekanan dari pemerintah segala macam itu. Nah, kita melihat ada indikasi pergeseran, Pak. Jadi seolah-olah KPK itu menjadi semacam ada tekanan sehingga dia menjadi corong yang tidak lagi mandiri, yang tidak lagi independen untuk bisa menyelesaikan kasus persoalan itu. Dan ini juga didukung oleh kebijakan dari pemerintah dalam hal pendidikan, katakanlah demikian itu. Itu yang kita baca, Pak. Nah, jadi seolah-olah ini ada semacam perbedaan orientasi di antara KPK sendiri sebagai lembaga untuk mencegah korupsi, tapi juga di sisi lain pemerintah tidak sepenuhnya bisa melakukan atau membangun pemerintahnya itu sendiri, ya, sehingga tidak mendukung kebijakan-kebijakan untuk mengantisipasi perbuatan korupsi di negara kita. Nah, sekarang mungkin itu dua pikiran kami, Pak. Mungkin nanti bisa mendapat tanggapan dari Bapak bagaimana sebenarnya situasi yang terjadi di negara kita. Jadi demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, Pak, saya Muhammad Ramli, Kepala Kantor Pemenang Kabupaten Bengkak. Pertama, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada KPK tentunya hadir di Kandil ini untuk memberikan pencerahan saya kira kepada kita semua agar kita memahami masalah korupsi, gratifikasi dan saudara-saudaranya, saya kira supaya kita dapat terbebas semua. Yang kedua, tentu apa yang disampaikan Bapak tadi bahwa ilmu sekarang ini tidak membuat berintegritas, ya. Jadi padahal ilmu itu jadi samaratul iman itu al-ilmu, Pak, ya. Jadi buahnya daripada iman itu atau makanannya iman itu adalah ilmu. Dan hati ini ilmu ini atau iman ini ya, hakikatnya jadi hati, maksud saya. Jadi sehingga tentu menjadi pertanyaan kita, ya, di tentu Indonesia ini, ya, padahal ilmu yang dimiliki tentunya insya Allah kita sadar dan kita yakin yang bisa membawa kepada kebaikan, saya kira. Namun prakteknya tidak.
Dalam hal ini Pak, kami juga masih selalu berpikir bahwasannya kita bersyukur Indonesia ini sudah ada penegak hukum, maksud saya ada polisi, ada jaksa, ada KPK dan seterusnya. Tapi melihat penegakan hukum terkait dengan korupsi ini malah ya bukan berhenti ya, malah tambah subur ini. Ya tidak memberikan efek jerah saya kira. Padahal lembaga-lembaga itu bentuk dalam rangka untuk pencegahan korupsi. Nah tentu menurut saya ada yang tidak nyambung barangkali Pak. Iya. Ada yang tidak nyambung, ada yang perlu disinergikan kira-kira itu. Mungkin dari masalah hukum dengan norma agama kita, hukum agama ini yang harus diintegrasikan. Kalau di hadis itu ar-rasi wal murtasibina begitu Pak ya. Lalu kemudian berikutnya di dalam Al-Quran as-sariq was-sariq faqta'u aydiyahum. Nah, jadi intinya bahwa dalam penegakan hukum ini kalau kita hubungkan dengan hukum agama itu belum bisa mampu memberikan efek jerah. Saya kira melihat dari situ Pak. Artinya hukum kita masih lembek ya, belum keras di negeri kita ini. Ya. Coba kalau seperti Cina misalnya atau negara lain yang korupsi misalnya sekian itu dihukum mati, sehingga itu berikan efek jerah. Kita di Indonesia kan tidak seperti itu. Jadi saya kira ini perlu dirumuskan, dikoordinasikan, diintegrasikan. Saya kira seluruh kita yang akan melihat negara ini maju, melihat bangsa dan negara ini insya Allah mendapatkan keberkahan dari Tuhan. Saya kira itu tugas kita bersama saya kira. Nah mungkin dari KPK ada melihat hal-hal yang berat dan sulit. Apa kira-kira kendala-kendala, apa masalah yang dihadapi di dalam penegakan hukum di Indonesia ini. Berikutnya saya kira Pak, pendampingan pengawasan itu perlu saya kira. Pendampingan, alhamdulillah kita bersyukur. Ini artinya sama dengan pendampingan Pak, kita diingatkan bahwa dalam pengelolaan keuangan seperti itu supaya kita terhindar. Tapi saya kira perlu ada mekanisme, ada aturan-aturan yang jelas sehingga kita bisa memahami. Terkadang kita itu multi tafsir Pak terkait dengan masalah-masalah keuangan misalnya. Ada yang katakan ini boleh, ada yang bilang tidak boleh. Nah, sehingga multi tafsir ini juga yang bisa membawa kita menjerumuskan kita ke hal-hal yang salah. Nah semestinya ini perlu dicari solusinya dengan baik. Saya kira masalah yang kita hadapi itu penegakan hukum, pengawasan dan saya kira pembinaan keagamaan harus lebih baik lagi. Seperti bagaimana kajian keagamaan, pembinaan keagamaan lebih. Dan saya kira sistem juga Pak, sistem biar bagaimana bagusnya orang kalau sistemnya tidak bagus itu juga akan mempengaruhi seseorang. Nah karena itu perlu dibangun sistem yang bagus. Tentu ini tugas kita bersama, saya kira tokoh agama dan pemerintah. Demikian Pak, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah ada dua penanya tadi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Saya persilakan Pak untuk dapat menjawab pertanyaan ini. Pertamanya bahwa apa yang terjadi di dunia pendidikan termasuk kenapa integritas atau karakter tidak menjadi bagian dari ukuran yang terevaluasi. Jadi kan kalau sudah tidak terevaluasi di akhir, pasti kemudian prosesnya tidak akan dengan disengaja untuk dilakukan. KPK memang saat ini sudah bekerja sama dengan Kemendikbud, dengan Kemenak maupun Badan Akreditasi, karena akhir itu semua itu kan yang mengevaluasi, yang memberikan peringkat mau A, B, C itu kan adalah di Badan Akreditasi. Jadi KPK sesungguhnya sudah melakukan itu semua. Tetapi ada beberapa kendala. Kendalanya begini. Karena saat ini setelah otonomi daerah dari PAUD dasar sampai menengah itu kabupaten yang punya wewenang. Kalau menengah atas itu provinsi. Kalau pendidikan tinggi itu baru kementerian. Sehingga maka kami akhirnya
tidak bisa di satu titik karena semua sudah terdistribusi ke kabupaten-kabupaten, ke provinsi maupun ke pemerintah pusat. Kalau untuk pendidikan tinggi masih lumayan satu bundel begitu, sehingga nyuntiknya gampang. Tapi kalau provinsi Pak, provinsinya 34. Kalau kabupatennya banyak. Nah ini yang maka kemudian akhirnya kami sambil ya rusuh sekalian ke daerah, sekalian juga ke Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu yang mengapa kami akhirnya mungkin Pak Kanwil salah sangka tadi, sekiranya mau memberi sesuatu tentang pencegahan, ternyata mau nagih itu. Itu dulu tentang kenapa kurikulum itu, karena wilayahnya masing-masing, wewenangnya masing-masing. Mau diangkat di pusat, SDM-nya yang ngangkat, yang memberhentikan, yang memutasi di Pemda. Kalau untuk aliyah di provinsi. Nah, hingga kan kadang bahkan ya karena sekarang sudah otonomi daerah, kadang ada kepala sekolah yang sudah dididik oleh kami penyuluhan anti korupsi, tiba-tiba sudah tahun berikutnya tidak di kepala sekolah lagi Pak, dipindah ke sana. Itu yang mengakibatkan sulitnya gitu. Makanya kami ingin ke Kementerian Agama, baik Kanwil maupun kantor kabupaten, untuk masuknya melalui pintu tersebut. Itu dulu. Yang kedua, pertanyaan bahwa KPK saat ini dianggap tidak independen. Saya kurang tahu dari aspek yang mana. Kalau dari strategi, memang kami melakukan perubahan strategi. Asumsi hukumnya orang-orang itu Pak nganggap bahwa penegakan hukum terhadap korupsi itu semakin ancaman pidananya semakin tinggi, semakin bagus. Semakin dipidana 20 tahun, apalagi seumur hidup, semakin bagus. Itu asumsi umum. Apa iya? Kalau Bapak tahu bahwa kalau 20 tahun ataupun 10 tahun dijebloskan ke penjara, apa Bapak pernah mendapat data alumni dari lapas kemudian baik? Ada? Tidak ada Pak. Lapas itu tinggi-tinggian ataupun besar-besaran ancamannya itu hanya untuk meluapkan penghinaan dan pembalasan dari publik terhadap koruptor yang dianggap telah maling uang rakyat. Hanya meluapkan. Tapi kepada koruptornya setelah di dalam, apakah kemudian terdidik secara bagus? Belum ada hasilnya. Bahkan yang banyak terjadi, koruptor-koruptor dimasukkan ke lapas, bikin korupsi baru. Apa korupsi barunya? Dia minta kamar VIP, ada kulkasnya, ada AC-nya. Yang di tempat lain, yang misalnya ukuran 8x8 diisi sampai 40 orang, dia 3x3 sendirian. Bagaimana caranya? Ya bayar kepada sipirnya. Mengakibatkan apa? Korupsi baru. Ini fakta, supaya Anda kemudian juga paham bahwa bukan berarti semakin tinggi semakin bagus. Tidak. Publik memang semakin bertepuk tangan Pak kalau tinggi. Tapi sesungguhnya pada perbaikan orang tersebut, kan harapannya dimasukkan ke penjara, termasyarakatkan, terbina, bertaubat. Tidak ada ternyata. Bahkan kalau mau tahu, biaya makannya para narapidana di lapas itu Pak, total se-Indonesia hampir 3 triliun, lebih dari 2. Baru makannya doang setahun. Bikin kantor Bapak bisa lantai 8, 2 triliun. Baru makan, lain gajinya sipir petugasnya di sana. Lain kemudian untuk ngecat, untuk maintenance. Hampir 5. Hasilnya apa? Ada. Tahu Bapak, ada pondok pesantren lapas apa bagus gitu? Belum. Kenapa kok belum? Karena over capacity Pak. Biasanya ruang kelas ini diisi oleh siswa 100, tapi yang masuk Pak hampir 300%. Katanya petugas lapas,
Jangankan saya untuk bina, Pak. Untuk biar anteng, damai, tidak ada pertengkaran di dalam, sudah untung. Karena apa? Yang masuk itu, Pak, yang di lapas itu bukan orang-orang baik seperti bapak-bapak ini. Ditaruh di sini bagus semua. Tapi yang masuk itu kan singa, buaya, apalagi buaya darat, Pak. Tidak saling makan saja untung begitu. Tidak saling. Bayangkan bapak sealim-alimnya apa gitu ya, mampunya ngajar kan, bikin kuliah umum kan paling 500. Tapi kalau diisi 1.500, Pak, bapak teriak-teriak, di belakang ada yang main HP, ada yang main selonjoran, ada yang tidur gitu kan. Itu karena over capacity, Pak. Ini yang perlu diketahui, supaya bapak juga kemudian tidak menuntut kami mancangnya KPK tidak independen lagi. Apa indikatornya? Ancamannya sudah rendah sekarang. Kalau mau coba lihat KUHP kita itu warisan dari Belanda, mewarisi 350 tahun yang lalu. Saat ini Belanda, Pak, nggak punya penjara. Penjaranya ada, kosong. Kenapa? Mereka bukan tidak punya penjahat, penjahatnya sama banyak, namanya juga negara. Tapi apa? Sanksinya tidak lagi di penjara. Tapi apa? Di pekerjaan sosial, suruh jadi cleaning service, suruh jadi security dengan tulisan narapidana, koruptor. Apa maksudnya? Karena sadar dimasukkan penjara hanya habis-habisan anggaran, hasilnya tidak bagus. Kalau cuma muatannya untuk membalas, menghina, lebih terhina kalau dia jadi cleaning service di jalanan. Itu ya. Jadi saya kurang paham kalau asumsi bahwa KPK tidak lagi independen. KPK saat ini memang kami pendekatannya 3. Kalau sudah jadi maling, jadi koruptor, kami tangkap, diblosin. Kalau belum, kami bantu, kami dampingi untuk tidak melakukan korupsi. Karena orientasi negara bikin KPK bukan untuk menyebroskan ke penjara saja, tapi orientasinya adalah angka korupsi 0, bisa bersih. Kalau sudah jadi koruptor, tangkap. Kalau belum, pencegahan. Selain pencegahan, ini kami, Pak, kami hadir ke sini untuk meningkatkan integritas. Dan integritas itu nggak mungkin kami datang ke sekolah-sekolah ngajar di sekolah. Kami hadir di sini minta bantuan bapak-bapak ini sebagai pengelola sekolah agar mendidik putra-putrinya tidak cukup hanya pinter, terampil, tapi berintegritas. Dengan berintegritas, Pak, insya Allah mau dikasih emas 1 kilo, kalau berintegritas pasti akan tertolak, Pak. Ya kan? Banyak contohnya, Pak. Plato saja mengatakan begini, bagi orang jahat, bagi orang baik, tidak butuh hukum, Pak. Tidak perlu ada polisi, tidak perlu ada penjara, tidak perlu ada aturan, karena sudah orang baik. Tapi bagi orang jahat, Pak, ada petugas hukum, ada hukum yang ancamannya mati pun, itu soal tantangan. Polisi memang melekan terus 24 jam, kan mesti ada tidurnya, kita tunggu tidurnya. KPK memang malaikat, tidak tidur, kan pasti ada tidurnya. Itu bagi orang jahat, Pak. Maka pentingnya integritas ada begitu. Bagi orang yang berintegritas, itu saya yakin mau tantangannya seperti apa, dia akan tahan dengan tata kelola dan juga kesejahteraan yang cukup. Nggak boleh orang berintegritas kemudian disuruh puasa terus 40 hari, puasa Daud gitu. Nah, sementara di samping-sampingnya pesta, ya nggak mungkin. Integritas pasti akan luntur, akan goyah. Maka integritas harus juga dengan didampingi dengan tata kelola yang baik dan tata sejahtera. Nah, kalau bapak-bapak kurang gajinya, sampaikan ke Pak Kanwil agar disampaikan ke kemenangan. Itu maksudnya. Jadi harus 3 hal, integritasnya bagus dengan sekolah, dengan sosial masyarakat, tapi juga dijaga dengan sistem yang transparan. Misalnya gini, apa contohnya transparansi, sistem yang bagus? Mau bikin keputusan itu harus dirapatkan, partisipasi, ada catatannya, kemudian
bisa diakses oleh publik, itu sistem. Tidak boleh kemudian ada kebijakan-kebijakan bersifat publik diputuskan di ruang-ruang privat. Hanya 4 mata, tidak boleh. Apalagi hanya sendiri. Kalau sendiri semakin otoritarian. 4 mata pun akan menimbulkan kong kali kong. Harus terbuka. Itu sistem. Selain ini sistem juga nggak boleh ULP. ULP-nya ngelola uang triliunan, tapi tunjangan honornya hanya per proyek misalnya hanya 300.000 rupiah. Katanya dia, mending nggak makan 300.000 rupiah 20 tahun, ambil proyek ini dia cukup 2% sudah selesai. Mau dipecat juga nggak apa-apa. Nah, akhirnya begitu. Kalau kemudian tata kesejahteraan tidak terbangun. Lantas sampai lupa ke pertanyaan Bapak tadi. Masalah hukum, Pak. Hukum yang dinyatakan masih lembek, katanya tidak ada ketegasan untuk pelaku atau yang sudah melakukan korupsi, Pak. Ya itu, makanya sebenarnya perspektif lembek itu perspektif yang mungkin perlu kita banyak berkaca pada negara-negara lainnya. Termasuk begini, Pak, saya juga akan bertanya ke jenengan-jenengan semua, khususnya yang hukum Islamnya. Bagi saya, menurut saya, kita lemah ataupun membebani banyak warga kita yang Muslim karena kita masih dualisme hukum. Ada hukum negara dan hukum Islam. Khususnya bersifat muamalah ya, Pak ya. Bukan yang mahdoh sudah jelas tidak perlu. Yang muamalah, apakah tidak mungkin menurut saya itu disatukan? Karena itu mengakibatkan kita seakan-akan memiliki 2 kewajiban. Padahal esensi dari hukum itu sebenarnya ketertiban kita semua. Ketertiban umat. Nggak pernah Tuhan kita itu kemudian mengambil sesuatu dari hukum. Nggak ada kepentingannya Tuhan terhadap hukum kita. Sesungguhnya yang kan mengatur kita. Yang penting ada adil, ada ketidak terdoliman. Itu sebenarnya esensi hukum itu. Maka jenis perbuatannya maupun sanksinya itu sebenarnya perlu sangat dinamis, perlu dikembangkan. Nah, itu yang menurut saya. Jadi kembali kepada korupsi ini, apakah yang disebut dengan lemah karena ancamannya tidak mati, gitu ya? Perlu diketahui, Hong Kong itu bukan bebas dari korupsi karena ancaman hukuman pidana mati, tapi karena pendekatan integritas sejak sekolah. Jadi di sana, Pak, kejujuran itu lebih penting dari ilmu, dari hafalan maupun keterampilan. Pernah sebuah beasiswa dari kita sekolah di luar negeri, kemudian namanya scholar beasiswa, kirimannya tersendat-sendat. Tapi dia pinter, sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan kan kalau kemana-mana di luar negeri sudah mau naik bus pakai card, digesek masuk. Tapi karena dia telat ditransfer dari Indonesia karena beasiswa, kemudian cardnya kosong. Artinya tidak punya pulsa, tidak ada duitnya. Apa kemudian yang dia lakukan? Dia mengakali, Pak. Kayak zaman kita dulu kalau ke telepon umum pakai koinnya kan dikasih tali, masukkan, tarik lagi. Begitupun card ini dijebol, kemudian sehingga mengakibatkan dia walaupun cardnya kosong bisa ikut transportasi bus umum, kemudian bisa mengakses ke kesehatan, akhirnya sampai lulus, Pak, dengan cum laude dari Indonesia, scholar cum laude. Kemudian setelah cum laude, Pak, masuk ke ngelamar dunia kerjaan. Kemudian ditanya, bagaimana kehidupan Anda di sini dan lain-lain pada saat kuliah. Ditanya. Dan kemudian salah satu apa yang paling menarik dan Anda yang rasakan pernah menjadi spesial menurut Anda? Dia ceritakan, saya pernah tidak punya uang karena kiriman tersendat. Saya kemudian menjebol card itu, ikut untuk naik bus, karena kalau di luar negeri
fasilitas sosial, pendidikan, bus ataupun rumah sakit itu untuk standar tertentu gratis, tapi menggunakan kartu itu karena asuransi. Setelah diceritakan Pak dengan bangga dan lain-lain, dia itu sudah kumlot. Kemudian seminggu kemudian baru pengumuman, karena yang lain-lain baru kemudian ada wawancara yang lain. Ternyata yang diterima yang mana? Yang diterima bukan yang nomor 1, bukan yang nomor 2, bukan yang nomor 3, tapi yang bawah. Pertanyaannya kenapa? Sehingga dia kemudian komplain, kok dia yang diterima, dia IPK-nya jauh di bawah saya. Katanya yang orang Indonesia yang sudah mendapatkan IPK kumlot. Apa yang terjadi? Anda memang saya akui pintar, tapi Anda tidak jujur. Kejujuran di sana lebih penting. Dia mengatakan apa? Saya lebih takut kepada orang yang jujur, tapi orang pintar tidak jujur, ketimbang bodoh tapi jujur. Saya lebih takut katanya. Saya yakin Bapak juga begitu. Coba kalau banyak cari mantu nanti dapat ada calon mantu yang IPK-nya tinggi Pak, tapi agak beling. Takut Pak, anak-anak kita akan mau dititipkan kepada mereka. Takut kan? Ada pintar tapi beling, nanti jadi apa anak gua gitu. Itu gambaran Pak. Dan ini Pak, ini pohon Anda ketahui ya. Ini saat ini sudah Google itu, perusahaan Google yang mendunia, yang di mana-mana Bapak punya aplikasi mesin engine searching itu pakai Google. Google itu sekarang cara merekrut karyawannya tidak kepada kemampuan yang lain-lain, Pak. Cukup rasionalitas dan kejujuran. Cukup rasionalitas dan kejujuran. Jadi Anda nanti kalau memproduk ataupun mengalumnikan alumni lembaga-lembaga sekolah Anda, kalau tidak jujur Pak, tidak laku nanti di dunia. Sekarang Google itu nggak butuh mau S1-nya, mohon maaf ya, perguruan-perguruan ternama itu enggak. Bahkan mereka, perusahaan-perusahaan di Singapura, di Jerman yang berbasis IT itu enggak butuh ijazah. Dia dikasih soal-soal, bisa mampu menjawab, menyelesaikan, dan kemudian wawancara kejujurannya. Selesai. Enggak butuh IPK, nggak butuh kemudian perguruan tinggi yang tinggi-tinggi itu. Nah ini yang perlu kita sadari, bahwa bukan 10 ataupun 20 tahun yang akan datang. Saat ini Google sudah begitu. Dan saya yakin dalam waktu cepat Indonesia perusahaan besar akan begitu juga. Maka sekali lagi, kalau Anda cinta dan sayang pada anak dan didik Anda dimanapun Anda berada, maka harus menjadi kompetensi yang utama. Yang pertama adalah kejujuran, adalah integritas. Nah ini yang penting. Lihat banyak kemarin juga dari Harvard University itu juga telah melansir 100 CEO di dunia. Pertanyaannya, apa yang mendasari dia menjadi CEO di dunia? Bapak-bapak saya yakin sudah banyak mengetahui kan? Bukan karena IPK-nya, bukan karena perguruan tingginya bonafit, tapi apa? Pertama jujur, ramah, terbuka, mampu berkolaborasi, bersinergi. Nah, ini adalah kemampuan-kemampuan yang dicari ke depan. Faktanya Indonesia ini Pak, banyak orang pinter tapi tidak jujur. Begini jalannya pembangunan kita. Seakan-akan membangun, padahal dalam membangun nyari untung. Polisi, jaksa, KPK dan lain-lain atau penegak hukum harapannya dibuat oleh negara untuk menghadirkan keadilan, tapi jadi hantu-hantu di masyarakat Pak. Takut kan Pak? Padahal mestinya mereka memberi keadilan, menghadirkan keadilan. Nah ini yang mari kita sadari bersama, dan mudah-mudahan ini kami getukkan begini. Saya harapkan ini adalah, walaupun Anda orang Kemenak, kanwil Kemenak, kantor Kemenak, tapi Anda berkontribusi dalam pembangunan dan pemberantasan korupsi dengan cara menitipkan integritas pada anak didik Anda.
Itu saja yang saya kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Masih Pak? Saya kira mau gitu. Monggo silakan moderator. Cukup satu sesi lagi ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam saudara kita sekalian yang saya hormati Pak Kanwil, Wakil Ketua KPK. Kami langsung nama saya Hamzah, bidang pendidikan di kantor wilayah. Yang pertama Pak, kalau kami baca lihat di televisi itu KPK itu yang banyak dia menyorotkan penindakan. Yang kami ketahui dan kami baca bahwa KPK itu ada namanya pencegahan. Jarang kami melihat atau membaca yang pencegahan ini dipublikasikan. Kami ada kejaksaan datang pada kami bicara ingin melaksanakan kegiatan. Ini contoh. Bertanya Pak, kegiatan ini dilaksanakan di kantor Kemenak saja. Saya bilang begini, bisa nggak dirubah ya? Coba kegiatan sosialisasi itu di kejaksaan aja deh. Masalahnya begini, setiap orang masuk di kejaksaan itu pasti bertanya gini, salah apa sampean? Nah sehingga mungkin image yang seperti ini mungkin dirubah. Yang kita lihat sering lihat itu penindakan yang utama kita lihat di yang disiarkan di mana dia itu daripada pencegahan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sistem cukup bagus kita lihat, baik itu penetapan jabatan, sistemnya. Tetapi ada sesuatu di luar sistem itu, di luar kendali. Di luar kendali mengatasi itu, sehingga bisa merubah apa yang disampaikan keputusan ini. Nah ini kembali lagi daripada pencegahan ini. Bagaimana dari pihak KPK, apakah memang di luar sistem, contohnya adalah penentuan jabatan, kan sistem sudah ada bagus. Ternyata sudah sistem berjalan bagus, namun dirusak di luar sistem. Yang bisa pemenang itu di luar sistem. Nah ini kalau seandainya pencegahan ini bisa diutamakan sehingga pelaksanaan dalam penentuan dalam satu jabatan, dalam satu pemenang mungkin itu tidak terjadi. Saya rasa itu kedua hal ini yang kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak kami dari saya tambahkan kami di Kementerian Agama di Kanwil ada 3 yang kami terapkan dalam pendidikan. Yang pertama kami ingin anak itu cerdas spiritualnya, kedua cerdas emosionalnya, dan cerdas sosialnya. Cuma 3 itu yang ingin kita terapkan pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih. Ya baik. Lagi? Ya ini pertanyaan terakhir ya, karena waktunya sudah lewat dari jadwal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, saya Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Kabupaten Malino. Tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan dari KPK bahwa siswa kita maupun guru kita memang harus memiliki integritas yang tinggi. Tapi kalau kita melihat Undang-Undang tahun 2015 atau 2005 nomor 14 itu urutan kompetensi guru itu hanya 4. Pertama, kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, sama kewirausahaan. Jadi yang pertama itu ternyata pedagogik yang dinilai dulu, bukan kepribadiannya. Padahal kalau kita melihat syarat-syarat, kalau ulama buka-buka buku-buku Islam yang ada, ternyata yang pertama seperti Imam Al-Ghazali, yang pertama di Munsha itu guru harus memiliki sifat ikhlas sunniyah. Niatnya dulu yang harus diperbaiki, bukan pedagogiknya. Tapi ternyata di undang-undang kita sampai hari ini yang berlaku 2005 itu nomor 14, yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah pedagogiknya. Apakah kita terbalik atau mungkin perlu revisi Pak ini di undang-undang kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Pak Amirul Gufron, silakan Pak langsung dijawab pertanyaan. Terima kasih. Pertanyaan pertama, bahwa KPK selama ini terdengar dan terlihat hanya pada penindakan. Benar. Kalau yang begini-begini Pak, nggak ada wartawan nunggu Pak. Tapi yang seandainya pun ada wartawan, nggak ditanya yang begini-begini Pak. Yang ditanya ada apa, kasus apa. Karena bagi media itu berita jelek itu yang bagus. Berita baik normatif nggak mungkin ada yang baca. Jadi media itu orientasinya adalah banyak, kalau dulu banyak dibaca, kalau sekarang banyak diklik. Untuk banyak diklik, KPK ke Kaltara menangkap siapa, itu langsung Pak. Kalau yang begini-begini, pekerjaan-pekerjaan begini, nggak akan ada yang liput Pak. Tapi KPK bukan pemuas media, bukan pemilik publik, tapi mengemban tugas untuk mencegah dengan sistem dan pendidikan. Itu akan kami lakukan karena kami sekali lagi amanatnya untuk memberantas korupsi dengan cara penindakan, pencegahan dan pendidikan transparan masyarakat. Itu yang kami lakukan. Jadi apakah Bapak mengatakan Bapak Gufron hanya tampilnya ketika kasus-kasus saja, di LC masalah Juliari, masalah Benur, Edi siapa? Menteri KKP, apalagi yang TWK kemarin gitu. Karena itu yang menjadi konsumsi publik. Yang begini Bapak Ibu sekalian ngundang wartawan nggak akan datang. Tapi kalau saya kesini nangkap seseorang, nggak usah diundang, duduk Pak. Itu media. Jadi yang mau dipahami, jadi bahwa mau begini bikin acara 1000 kali, itu nggak akan diliput Pak. Tapi kalau kesini nangkap seseorang, langsung. Kami tidak akan begitu Pak. Kami tidak akan memuaskan media. Itu pertama. Kedua berkaitan dengan di persyaratan sebagai guru, ya, itu pedagogiknya, knowledge-nya, atau katanya Bapak tadi bukan emosional questionnya ataupun spirit questionnya, apalagi social questionnya bukan, tapi memang pemahaman, karena dianggap pembelajaran pendidikan itu hanya transfer ilmu dari guru ke siswa. Kalau begini adanya, Google sekarang lebih pintar, nggak ada profesor lebih pintar dari Google. Kalau hanya ingin mentransfer ilmu dari yang Bapak ketahui ke siswa, dan itu Bapak sekarang ini pasti sudah memahami bahwa ternyata ilmu saya nggak ada apa-apanya ketimbang profesor Google. Profesor Google tahu segalanya. Saya belum tahu kesini, dia udah tahu. Dia mau kemana, dia lebih tahu. Tapi pembelajaran ini yang harusnya menyadarkan kita. Ternyata pendidikan itu bukan sekedar mentransfer knowledge, tapi meningkatkan kapasitas dari yang semula tahunya segini, keterampilannya segini, komitmen dan dedikasinya segini. Masuk sekolah, masuk pondok, masuk madrasah, masuk perguruan tinggi harus meningkat. Nggak boleh kemudian hanya satu sisi ilmunya saja. Kalau ilmunya saja yang naik, integritasnya tidak bertambah, yang terjadi apa? Ini ada dari Fakultas Kedokteran? Nggak ada, karena di Kemenak bukan penyakit fisik, tapi tibil kulub. Coba Pak, negara bahkan di dunia mendirikan fakultas kedokteran itu apa? Itu untuk mendidik semakin sensitif, semakin empati terhadap sakitnya orang, sehingga hadir ke dokter tumbuh kasihannya, empatinya untuk menyembuhkan. Tapi sekarang Pak, alumni kedokteran dapat pasien penyakitnya ini, prosedurnya ini, obatnya ini, supaya apa Pak? Supaya semakin banyak argumennya.
kemudian otaknya hanya untuk otak uang. Bubar mestinya fakultas kedokteran itu semakin tinggi empatinya pada sakitnya orang, ingin semua masyarakat sehat. Tapi saat ini kalau fakultas kedokteran sekarang susah kalau semuanya sehat. Saya dapat uang dari mana? Iya kan? Saya fakultas hukum, Pak. Negara-negara dimanapun di dunia itu menciptakan hukum, fakultas hukum, supaya apa? Alumninya empati pada ketidakadilan, pada kedoliman, supaya tidak ada orang yang terdolimi, supaya didampingi oleh orang-orang fakultas hukum. Tapi saat ini apa? Kalau datang klien punya masalah pertanahan, prosedurnya ABC, biayanya segini-segini. Apa tidak boleh profesional menerima uang? Boleh, tapi bukan itu yang utama. Mestinya apa maksud saya? Profesional ada yang berduit, tapi untuk orang-orang yang tidak mampu mestinya tetap empati pada ketidakadilannya. Tapi sekarang kan tidak punya uang, ya sudah, kamu jangan ke sini, kantor sana gitu. Kalau mau ke saya, ini tarifnya. Yang ini semuanya, Pak. Fakultas sastra, sekarang ilmu budaya. Kan cinta apa dia? Cinta keindahan. Tapi apa sekarang? Fakultas sastra ilmu budaya itu apa? Mengkomersialkan keindahan. Iya kan? Ukurannya apa? Ukurannya keindahan yang bisa diperjualbelikan. Kalau enggak laku di pasar ngapain? Kan begitu kan? Ini akibat karena ini orientasi pendidikan kita ke uang. Kenapa tidak jujur juga? Jujur ini juga bukan produk akhir, tapi apa? Ini buah. Buah kalau kita semua berhasil mendidik anak-anak kita cinta pada holik, maka kan jujur dia. Tapi kalau kita hanya mendidik mereka cinta pada makhluk, uang, mobil, rumah, pasti akan tidak jujur. Nah ini kan sebetulnya. Nah, bicara tentang cinta terhadap holik, ini wilayahnya Kemenang, KPK nggak bisa masuk, Pak. Jenengan lebih ahli. Nah, ini mestinya madrasah sanawiyah maupun aliyah semakin tinggi sampai ke Ma'had Ali, itu harapannya semakin cinta pada Tuhannya. Dan ini nggak salah, Pak. Bukan sangat ini radikal banget, enggak. Bangsa kita mana? Nah ini sila ketuhanan kan sila pertama kita. Kalau kita semua tidak cinta pada Tuhan, maka pasti akan melahirkan kebohongan-kebohongan, kepalsuan-kepalsuan. Karena orientasinya makhluk. Makhluk itu kan kalau dikejar lari, Pak. Coba mbak-mbak, ibu-ibu ini dikejar ke sana oleh zaman saya muda, dikasih sapu tangan, apa sapu tangan? Dikasih bunga, apa bunga? Saya minta deposito gitu. Ini yang mari saya hanya mengembalikan pada sila ketuhanan, dan ini adalah wilayah Kemenak. Mari kita sama-sama mengembalikan orientasi lembaga pendidikan adalah mencintai sila-sila semua itu. Tapi saya yakin kalau sila ketuhanannya bagus, maka pasti dia akan humanis. Sila kedua, kalau sudah humanis, pasti dia akan apa? Akan merangkul. Akan menjadi perkat. Rasul itu dihadirkan kan karena kekobilahan, Pak, karena kesukuan. Maka kalau kita kemudian beragama menjadi kesuku-sukuan, berarti hilang semangat Rasul menghadirkan ke persatuan. Kemudian masuk ke sila kedua apa? Musyawarah. Jelas bahwa nilai-nilai agama itu tidak melahirkan otoritarian, tapi musyawarah. Akhirnya pada keadilan sosial. Artinya kita hidup itu ada hak sosial orang lain. Di setiap penghasilan kita ada zakatnya. Itu kan keadilan sosial. Tidak kemudian bahwa seakan-akan aku kan kerja sendiri. Ini gaji-gajiku sendiri. Apa kataku untuk menggunakan? Tidak. Agama kita mengajarkan hakmu ada hak orang lain, ada hak sosial. Semuanya di sila ketuhanan Pancasila kita. Saya kira begitu. Saya tidak akan
Ini hanya mengingatkan, sebenarnya Anda lebih paham dari saya, karena Anda di bidang kantor agama, kami kantor KPK, kantor penangkap. Saya kembalikan kepada moderator, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf ada yang kurang, mudah-mudahan kita semua mampu menghadirkan lembaga pendidikan sebagai penerang. Al-ilmu nurun. Nurun untuk apa? Mencahayai dari kegelapan yang semula remang-remang atau bahkan gelap. Mudah-mudahan cahaya menemukan jalan kita kepada Sang Kholik. Begitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan tentunya seperti telah disampaikan oleh Bapak Dr. Nurul Gufron SMH selaku Wakil Ketua KPK RI. Tentunya kita berharap apa yang sudah disampaikan tadi ini bisa menjadi motivasi kita yang hadir di sini untuk mewujudkan bagaimana kepatuhan kita dalam membangun integritas yang bersih dan bebas dari korupsi dan juga gratifikasi, khususnya dalam lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi